Siapa yang ingin punya anak seperti ini? Dia sangat jago menyulap. Dan yang lebih hebat, anak-anak lain biasanya diatur oleh ibu mereka. Tapi dia berbeda, dia yang mengatur mamanya yang ketagihan game. Bahkan setelah dia meninggal karena sakit, dia masih meninggalkan $680.000 untuk ibunya. Dan sangat banyak saham dan obligasi. Bahkan ada rencana pembunuhan. Henry berusia 11 tahun dan tidak punya ayah. Dia adalah seorang yang sangat jenius. Dia tinggal bersama adik dan ibunya. Ini adalah keluarga yang sangat bahagia. Henry sebagai kakak dari adiknya, adalah tulang punggung keluarga. Saat adiknya dipukul teman, dan dipanggil si bodoh, Henry akan melindunginya, dan juga menyulap untuk membuatnya tersenyum. Henry adalah anak yang sangat cepat dewasa. Dia bertanggung jawab mengatur keuangan bulanan, pemilihan saham perbankan dan sebagainya. Diatur olehnya, dan peran ibunya di dalam keluarga. Kelihatan seperti seorang anak kecil. Ibunya suka bermain game, tidak mengerti cara merencanakan untuk keluarga. Segala sesuatu dalam hidup, ibunya akan bertanya pendapat dari anaknya. Sebagai tulang punggung keluarga, selain melindungi adiknya agar tidak diganggu, dia juga harus merencanakan untuk keluarganya. Malam itu, ibunya mabuk. Henry harus berperan sebagai orang tua, untuk menjaga adiknya hingga tidur. Dan saat itu, dari jendela, Henry melihat gadis yang dia sukai, Tina. Ayah tiri Tina yang sedang mabuk. Dengan emosi masuk ke kamar Tina. Kemudian terdengar suara tangisan. Saat itu juga, Henry mengerti. Alasan Tina selalu terlihat sangat tertekan. Jika gadis yang kamu cintai disiksa orang, apa yang akan kamu lakukan? Henry yang masih 11 tahun memutuskan untuk diam-diam membantu Tina. Setelah pengamatan panjang Henry, dia memutuskan untuk melaporkan ayah tiri Tina ke kepala sekolah. Henry yang sangat cerdas, menjelaskan hal yang terjadi pada Tina dengan jelas. Dari nilai Tina yang menurun, dan juga bekas luka di badan, bisa membuktikan kekerasan yang dirasakan Tina. Tapi kepala sekolah menjawab, ayah tiri Tina adalah seorang polisi yang sangat dihormati oleh penduduk setempat. Dia tidak mungkin melakukan kekerasan terhadap anak, karena tidak ada bukti yang kuat. Henry tidak bisa membuktikan hal ini. Kepala sekolah juga tidak bisa dalam situasi ini menuduh ayah tiri Tina. Henry memutuskan untuk menyelamatkan Tina sendiri. Dia menelpon pusat perlindungan anak, dan melaporkan ayah Tina. Namun sangat disayangkan, pengurus di pusat perlindungan anak, adalah teman baik ayah Tina. Dia yakin bahwa apa yang Henry katakan tidak benar. Henry bisa melihat kegelapan di mata mereka. Saat tidak ada pilihan lain, dia memikirkan sebuah rencana yang seram, agar Tina yang dicintainya mendapatkan kekerasan yang menakutkan. Anak jenius ini merencanakan sebuah pembunuhan. Dia ingin membunuh ayah tiri Tina. Henry terus mengamati rute jalan pulang pergi ayahnya Tina dengan teliti, tanpa melewati sedikit kesalahan, dan juga merencanakan peta pelarian dan penghancuran alat kejahatan. Dia bahkan meminta adiknya untuk berlatih dengannya. Di dalam proses itu, Henry membeli banyak buku tentang kejahatan, dan dia juga belajar cara membeli senjata tanpa dokumen. Henry yang melihat keberhasilan mulai mendekat. Terkadang-kadang dia merasa pusing, tapi dia tidak menghiraukannya, karena dia ingin melindungi gadis yang dia cintai. Menyingkirkan ayah tiri Tina yang kejam. Tapi hal-hal tidak berjalan dengan lancar. Saat rencananya sudah sempurna, dan saat dia akan beraksi, tiba-tiba malam itu, Henry seluruh tubuhnya bergemetar, dan tidak bisa dikontrol. Ibu dan adiknya memanggil ambulans, dan mengantar Henry ke rumah sakit. Tapi, sangat disayangkan, Henry yang sudah sakit kepala selama 3-4 bulan. Dia didiagnosis oleh menderita penyakit tumor ganas. Henry yang sangat cepat tumbuh dewasa. Dia tahu dirinya akan segera meninggalkan dunia ini. Dan karena pemikiran yang dewasa ini, membuat Henry dalam bahaya. Dia mengingatkan adiknya setelah dia meninggal, harus menjaga ibunya dengan baik, dan membantu ibu yang tidak pandai mengelola uang untuk membuat laporan keuangan. Bahkan dia tidak melupa rencana pembunuhannya. Henry menamai rencana ini sebagai rencana Henry. Dia memberikan rencana ini ke adiknya. Mulai dari itu, adiknya selalu menemani Tina pulang sekolah. Adiknya juga mengikuti permintaan dia untuk memberikan buku rencana itu ke ibunya. Setelah melewati waktu-waktu yang sulit, anak yang jenius ini meninggal di pelukan hangat ibunya. Ibu Henry yang melihat rencana pembunuhan Henry
sangat terkesan dengannya, tapi dia juga merasa rencana penyelamatan Henry terlalu kekanak-kanakan. Anak kecil bagaimana bisa membunuh kepala polisi? Sampai hari itu, setelah ibunya mengetahui kebenaran dari kekerasan yang terjadi pada Tina, dia memutuskan untuk melaporkan ayah tiri Tina. Dia mencoba segala cara yang dilakuin Henry. Dikarenakan ayah tiri Tina adalah kepala polisi, laporannya pun tidak diterima oleh polisi. Semua agensi terus menolak. Ibu Henry adalah orang yang memiliki rasa keadilan. Ditambah kerinduan terhadap anaknya, dia memutuskan membantu anaknya untuk mengabulkan rencana pembunuhan ini. Dia mengambil buku rencana itu dan mempelajarinya dengan teliti. Ibunya juga menemukan rekaman Henry. Mendengar suara Henry, mamanya terdiam. Rupanya saat Henry dirawat, dia sempat pulang rumah secara diam-diam dan merekam rencana pembunuhan itu. Ibunya mengikuti arahan rekamanan Henry dan menyelesaikan tugas-tugas, bagaikan seperti seorang pembunuh wanita yang penurut. Dia mengikuti detil di buku rencana Henry dan menggunakan kata-kata Henry untuk membeli pistol tanpa dokumen. Ibunya yang tidak pernah memegang pistol, dirinya sangat tidak tenang. Dia mulai belajar menembak. Pertama-tama, dia tidak mengenai sasaran. Setelah lama latihan, dia sudah seperti pembunuh bayaran. Setelah semua disiapkan, rencana pembunuh pun dimulai. Ibu Henry memancing ayah tiri Tina keluar dari rumah dan masuk ke dalam jarak tembaknya. Saat ibu Henry akan menembak, ayah tiri Tina masih tidak tahu dirinya sudah diincar. Namun karena ini adalah kali pertama dia membunuh, ibunya sangat gelisah. Sasarannya tiba-tiba melihat ke arahnya. Ibu Henry pun terkejut, dan tidak sengaja menyentuh perangkap domino yang dibuat adik Henry. Perangkap mulai bergerak. Ini seperti reaksi berantai. Saat ibunya bersiap-siap untuk menembak, bolanya jatuh, dan membuka foto-foto. Melihat foto kedua anaknya, semuanya adalah foto mereka tersenyum. Hati ibunya tersentuh. Henry hanya seorang anak kecil. Hal ini tidak seharusnya direncanakan dia. Sebelumnya, anak yang selalu mengambil keputusan untuknya. Sampai bermain game harus disuruh anaknya. Tapi kali ini, dia ingin memutuskan sendiri. Dia tidak ingin anaknya menjadi pembunuh. Ibu Henry tidak menembakkan pelurunya. Tapi dia meminta ayah tiri Tina untuk menyerahkan diri sendiri, agar hukum keadilan yang menyelesaikan semua ini. Tapi ayah Tina tidak mau. Dia ingin menggunakan kekuasaannya untuk menangkap ibunya Henry. Tapi dia tidak tahu, saat Tina lagi menari, dirinya yang gemetaran, membuat kepala sekolah terpengaruh. Kepala sekolah akhirnya mengetahui perihal kekerasan yang diterima Tina. Ditambah dengan laporan Henry sebelumnya, kepala sekolah memutuskan untuk membantu Tina. Kantor polisi terpaksa harus memeriksa ayah tiri Tina. Dan ibunya Henry juga melaporkan ayah tiri Tina ke pengadilan. Serangan yang berterusan membuat kepala polisi ini tidak bisa bertahan. Dia sangat malu untuk muncul di pengadilan. Menghadapi semua tekanan ini, ayah tiri Tina mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah itu, ibu Henry mengasuh Tina dan menjadi orang tua Tina. Akhirnya tujuan Henry tercapai. Dia berhasil melindungi gadis yang dia cintai. Ibu Henry, adik Henry, dan Tina. Mereka membentuk satu keluarga bahagia yang baru. Ibunya Henry berhasil keluar dari kesedihan dan memulai kehidupan yang baru. Akhirnya film ini pun berakhir bersama suara rekaman Henry. Seperti kata-kata Henry ke ibunya, kekerasan bukan hal yang paling parah di dunia ini, tapi kedinginan itu yang paling parah.